Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita akan membahas tentang materi pendidikan agama kelas 10 SMK tentang menghindari akhlak mazmumah pun tercela dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akan membahas, silahkan peserta didik, para siswa untuk mengisi refleksi terlebih dahulu. Setelah diisi, mari kita bahas, nanti akan sesuaikan dengan hasil akhirnya. Di tema kali ini, tema menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membahas tentang sikap hidup berfoya-foya, takabur, membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah, hasad, dan riya, dan sum'ah. Sikap berfoya-foya yang akan dibahas dari mulai pengertian, dalil, manfaat menghindarinya, cara menghindarinya, serta contoh perilaku menghindari sifat. Yang pertama, pengertian sikap hidup berfoya-foya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sikap hidup berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dalam Islam, berfoya-foya dikategorikan sebagai tabzir. Menurut Mujahid radhiyallahu an, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, bila seseorang menggunakan harta untuk kebatilan walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat tabzir. Abdullah bin Mas'ud berkata, tabzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Jadi sebaiknya kita menghindari yang namanya hidup dengan pemborosan, hidup dengan berfoya-foya. Jangan sampai harta kita dibelanjakan untuk hal yang tidak penting. Next, lanjut tentang sikap berfoya-foya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal masakin wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Quran surat Al-Isra ayat 26. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Yang pertama adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap sebagai teman setan. Terjaga dari perilaku israf, menumbuhkan rasa belas kasih dan terhindar dari penyakit hati. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Banyak mengingat Allah, seorang berintrospeksi diri, membiasakan hidup sederhana, dan memilih teman bergaul. Lanjut ke materi terkait dengan sikap riya dan sum'ah. Seperti biasa, kita akan membahas terkait dengan pengertian, dalil, akibatnya, manfaatnya, serta cara menghindari, contoh perilaku untuk menghindari. Pengertian sikap riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan perbuatan terpuji agar orang lain melihatnya, kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Sedangkan sum'ah melakukan perbuatan terpuji dalam kurung baik agar orang lain mendengarnya, kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Riya dan sum'ah dalam Islam yang berkaitan dengan niat dalam beribadah. Macam-macam sum'ah, riya dan sum'ah. Dalam niat telah ada sejak awal perbuatan, bahkan sebelum bertobat. Kalau dalam perbuatan muncul ketika sedang melakukan aktivitas kebaikan. Dalil tentang sikap riya dan sum'ah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Allah bihi wa may yura illahi bihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beramal karena sunnah, Allah akan menjadikan dikenal sunnah. Sebaiknya, barang siapa yang beramal karena ria, Allah akan menjadikannya dikenal dengan ria. Terus akibat ria dan sunnah akan merusak keimanan, merendahkan kehormatan diri, mudah putus asa ketika menghadapi cobaan, sangat dibenci Allah dan Rasul dan orang lain, dan terakhir menghilangkan pahala kebaikan. Manfaat menghindari sikap ria dan sum'ah, terhindar dari syirik kecil, terjaga dari sikap nifak, mendapatkan keridhaan dari Allah, konsisten beramal, dan terhindar dari penyakit hati. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah, memahami hakikat sumber munculnya ria, tidak menampakkan kebaikan dan meluruskan niat beramal soleh. Contoh perilaku menghindari sikap ria dan sum'ah, mengingat kebaikan orang lain, tidak mengupdate status di media sosial, saat berbuat baik, meluruskan niat dan berdoa agar keikhlasan terjaga. Lanjut, terkait dengan sikap takabur. Pengertian sikap takabur, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa merasa dirinya mulia atau hebat, pandai, dan seterusnya. Tanda-tanda orang takabur, suka memuji dan membanggakan diri sendiri, merendahkan orang lain, gemar mencela orang lain, terang-terangan menentang ajaran Allah. Macam-macam takabur, takabur batin, takabur yang melekat pada hati dan tidak terlihat. Sedangkan takabur lahir, takabur dalam bentuk perbuatan yang terlihat. Dalil tentang sikap takabur. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, ia menolaknya dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk orang-orang kafir. Bahaya takabur, merugikan diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, rusak hubungan silaturahmi dengan sesama. Yang ketiga, mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Manfaat menghindari sikap takabur, tumbuh sikap tawadu, hawa nafsunya terkendali, disenangi banyak orang, terhindar dari azab, dan menyadari hanya Allah lah yang maha hebat. Cara menghindari sikap takabur, tidak merasa paling benar, terbuka menerima kritik, terbiasa mengucapkan tolong menolong dan terima kasih, tidak memamerkan kekayaan, tidak membanggakan nasab atau keturunan. Contoh menghindari sikap takabur yang pertama adalah senang bergaul dengan semua kalangan, mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Oke, mungkin itu saja terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Umumnya bermanfaat bagi diri kita sendiri untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.